Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penyerapan. Mata Xiao Yan membara saat dia mengamati ruangan tempat fluktuasi terbentuk sebelumnya. Syok dan kegembiraan sulit disembunyikan di wajahnya. Dia dengan jelas merasakan keberadaan aura spiritual ketika dia memasuki kondisi latihannya sebelumnya. Aura spiritual adalah sejenis energi yang sangat misterius. Itu tidak memiliki kekuatan Douqi, tetapi itu adalah makanan yang luar biasa bagi jiwa seseorang. Namun, aura spiritual tampaknya bercampur dalam segala hal dan sangat sulit untuk dirasakan. Selama zaman kuno, alkemis mampu merasakan keberadaan aura spiritual dan menyerapnya karena mereka memiliki beberapa keterampilan jiwa khusus. Namun, di era ini, jiwa keterampilan misterius telah benar-benar menghilang. Ada beberapa alkemis yang tahu bagaimana merasakan aura spiritual dan menyerapnya. Xiao Yan telah mencoba sejumlah metode yang tidak diketahui untuk merasakan aura spiritual. Namun, usahanya sia-sia dengan pengecualian masuknya ke dalam keadaan misterius itu, yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Aura spiritual benar-benar kemewahan yang luar biasa bagi para alkemis zaman ini. Kegembiraan di wajah Xiao Yan secara bertahap ditarik. Dia menekan fluktuasi di dalam hatinya dan sekali lagi perlahan tenggelam ke dalam pikirannya. Dia terus-menerus meneriakkan kata formula yang dia peroleh dari bubuk makanan roh. Xiao Yan menutup matanya dan terus melantunkan mantra selama setengah jam. Ruang sunyi di dalam ruangan akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda sedikit fluktuasi sekali lagi. Fluktuasi tidak menyebabkan Xiao Yan merasa terlalu terkejut kali ini. Dari indranya, dia bisa mengatakan bahwa benang yang sangat kecil, arus kacau tiba-tiba muncul di ruang kosong yang dipenuhi dengan energi alam ini. Aliran ini tersembunyi sangat dalam dan ditutupi oleh energi alam yang padat. Jika bukan karena rumus kata, Xiao Yan tidak akan bisa mendeteksi arus. Apakah aura spiritual ini? Pikiran Xiao Yan terfokus pada aliran samar ini. Sesaat kemudian, dia mulai memahami sesuatu. Aura spiritual jenis ini sangat redup dan sangat lemah. Bahkan jika mereka kadang-kadang diserap ke dalam tubuh seseorang, mereka akan dihancurkan oleh energi alam sekitarnya selama sirkulasi. Tidak heran jika hanya ada sedikit orang yang bisa merasakan keberadaan aura spiritual. Xiao Yan merasakan kegembiraan di dalam hatinya saat dia merasakan keberadaan aura spiritual untuk pertama kalinya dalam kondisi latihan normalnya. Jika dia berhasil menyerap aura spiritual ini, cepat atau lambat jiwanya akan maju ke kondisi jiwa setelah secara bertahap diisi oleh aura spiritual ini. Pada saat itu, level alkemisnya pasti bisa naik ke level guru tingkat 8. Tingkat ke-7 adalah tingkat Grandmaster, tingkat ke-8 adalah tingkat guru. Perbedaan antara tingkatan ini adalah salah satu yang sangat sulit untuk diatasi. Jika Xiao Yan berhasil maju ke tingkat ke-8, bahkan elit super kuat Douzuns akan memperlakukannya dengan sopan. Dengan status ini, Xiao Yan jelas memahami perlakuan yang akan dia terima bahkan dari klan Gusun Er pasti tidak akan miskin. Bagaimanapun, alkemis tingkat 8 adalah keberadaan yang cukup langka bahkan di benua Douqi. Untuk mendapatkan pil obat tingkat 8, beberapa ahli dari kelas Douzun akan rela menurunkan diri untuk bertindak sebagai pengawal bagi seseorang. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Hati yang membara naik di dalam hati Xiao Yan saat berbagai manfaat dan perawatan yang akan dia terima setelah maju ke tingkat ke-8 melintas di hatinya. Dia buru-buru menenangkan hatinya. Setelah itu, dia tiba-tiba tertegun.
Alasan mengapa dia tercengang adalah karena Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak memiliki metode untuk menyerap aura spiritual. Rumus kata anonim itu telah memberinya kemampuan untuk merasakan aura spiritual, tetapi tidak mengajarinya metode untuk menyerapnya. Aura spiritual tidak seperti energi alam di mana seseorang dapat menyerapnya secara acak. Aura spiritual sangat rapuh. Bahkan tekanan sekecil apapun akan menyebabkannya menghilang. Jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk mengekstraksi aura spiritual dari sejumlah besar energi alam, tidak mungkin seseorang berhasil menyerapnya. Xiao Yan duduk dalam keheningan seperti orang bodoh. Pada saat itu, dia merasa seolah ingin menangis, tetapi air mata tidak mau keluar. Dia telah berhasil merasakan keberadaan aura spiritual setelah mengalami banyak kesulitan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyerapnya. Itu seperti dia telah menemukan perbendaharaan yang diisi dengan emas, hanya untuk akhirnya menemukan bahwa perbendaharaan itu terkunci ketika dia sampai di sana. Dia hanya bisa melihatnya dari pintu, tapi tidak bisa memasukkan emas ke dalam tasnya. Masih ada lagi rumus kata ini. Bagian yang saya pelajari ini hanya sebagian kecil saja. Xiao Yan akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan meratap. Xiao Yan menghela nafas. Dia tumpul sesaat sebelum akhirnya dengan kasar mengatupkan giginya. Semuanya selalu sulit pada awalnya. Dia sudah mengalami awal yang paling sulit ini. Bagaimana dia tidak bisa menyelesaikan masalah selanjutnya? Karena dia tidak memiliki metode untuk menyerapnya, dia akan menggunakan metode terbodoh. Penyerapan melalui menelan. Xiao Yan sekali lagi memasuki kondisi pelatihan setelah mengambil keputusan. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan dengan kasar menyerap energi alam yang bercampur dengan aura spiritual ke dalam tubuhnya. Sebelum Xiao Yan punya waktu untuk mengendalikan energi ini, yang baru saja memasuki tubuhnya, gumpalan aura spiritual yang lemah bercampur dengan energi itu seperti vas porselen. Dengan dentang, whips ditekan sampai tidak ada yang tersisa sebelum menghilang. Kegagalan pertama tidak melebihi harapan Xiao Yan. Akan sangat aneh jika dia berhasil pada hal seperti itu untuk pertama kalinya. Setelah memurnikan energi alam yang telah ia serap ke dalam tubuhnya, menjadi Dou Qi yang bergabung ke dalam tubuhnya, Xiao Yan sekali lagi menyedot kelompok energi alam lainnya. Kali ini, dia mengisolasi gumpalan aura spiritual yang bercampur di dalam energi dengan kecepatan seperti kilat saat itu memasuki tubuhnya. Selanjutnya, dia dengan hati-hati menghilangkan energi di sekitar aura spiritual sedikit demi sedikit, seperti mengeluarkan sutra dari kepompong. Ini adalah tugas yang benar-benar menguji kemampuan Xiao Yan untuk mengendalikan pikirannya. Dengan kemampuan kontrol Xiao Yan saat ini, dia hanya berhasil menghilangkan seukuran jari dari aura spiritual samar dari energi setelah gagal lebih dari 20 kali. Xiao Yan menghela napas lega, tampak seolah-olah dia telah terbebas dari beban yang berat. Dia melihat aura spiritual yang berhasil dia dapatkan setelah menghabiskan lebih dari 1 jam. Untungnya, dia bisa merasakan posisi aura spiritual dengan mengandalkan rumus kata anonim ini. Jika tidak, metode pengupasan semacam ini pasti tidak akan berhasil. Selain itu, bahkan dengan kasus ini, dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu. Namun, Xiao Yan mengerti bahwa begitu dia berlatih sampai dia terbiasa dengan metodenya, dia harus bisa meningkatkan hasilnya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan menggunakan metode penyerapan ortodoks, setidaknya itu akan memungkinkan jiwanya untuk mengisi dengan spiritualitas. Mencapai keadaan jiwa dan menerobos ke alkemis tingkat 8 hanyalah masalah waktu.
pikiran Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan gumpalan kecil aura spiritual ini dan secara bertahap menggesernya. Setelah itu, ia memasuki titik di antara alisnya. Xiao Yan segera merasakan perasaan sejuk ditransmisikan dari pikirannya setelah gumpalan aura spiritual ini memasuki titik di antara alisnya. Hatinya dengan cepat dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengerti bahwa ini adalah fenomena yang hanya akan terjadi setelah aura spiritual dalam jiwanya tumbuh. Jelas, metode ini mungkin ceroboh, tetapi setidaknya itu melakukan sesuatu. Terlepas dari apa masalahnya, itu, paling tidak, lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa. Memang sulit tanpa metode pelatihan ortodoks. Xiao Yan tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit saat gumpalan aura spiritual ini memasuki jiwanya. Hanya gumpalan aura spiritual ini yang telah menghabiskan 1 jam waktunya. Upaya yang telah dia lakukan dan hadiah yang dia peroleh tidak seimbang. Namun, dia tidak punya solusi lain saat ini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kecil itu tetaplah sesuatu. Jika alkemis kelas 7 tingkat tinggi lainnya menyadari bahwa dia mampu menyerap aura spiritual, kemungkinan mata mereka akan memerah karena iri. Ini adalah kasusnya bahkan jika itu hanya gumpalan kecil aura spiritual. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan menghela nafas, dan dia sekali lagi memfokuskan pikirannya, memasuki kondisi pelatihannya. Selanjutnya, dia memulai tugas yang sangat sulit dan rumit untuk mengekstraksi aura spiritual. Sepanjang malam mengalir dengan cepat di tengah pelatihan tak kenal lelah Xiao Yan. Xiao Yan yang sedang duduk di tempat tidur akhirnya membuka matanya saat sinar pertama cahaya pagi mendarat di kamarnya. Matanya yang hitam pekat tampak berkilau luar biasa. Setelah upaya sepanjang malam, Xiao Yan berhasil menyerap 8 gumpalan aura spiritual. Ini adalah hasil yang hanya dia peroleh setelah dia terbiasa dengan metode ini menjelang akhir malam, mengurangi banyak waktu dalam prosesnya. Penyerapan 8 gumpalan aura spiritual menyebabkan aura spiritual dalam jiwa Xiao Yan terisi. Oleh karena itu, malam kelelahan tidak hanya tidak menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit lelah tetapi malah memberinya semacam perasaan yang sangat segar. Itu tidak kalah dengan kesegaran latihan sepanjang malam. Xiao Yan menghela nafas panjang dan melompat dari tempat tidurnya. Dia cukup puas dengan hasil malam itu. Meskipun efek malam ini tidak bisa dibandingkan dengan dia yang memasuki kondisi unik, itu menang dalam hal tahan lama. Selama Xiao Yan menginginkannya, dia akan dapat menyerap aura spiritual kapanpun dia mau. Berdasarkan kecepatan ini, mencapai alkemis tingkat 8 hanyalah masalah waktu. Setelah mengatur pakaiannya, Xiao Yan, yang merasa segar, membuka pintu dan keluar dari ruangan. Dia melihat Ye Zhong, dokter peri kecil, dan yang lainnya sudah menunggunya di halaman ketika dia keluar dari ruangan. Ye Zhong buru-buru mengangkat kepalanya saat pintu kamar terbuka. Hanya setelah melihat kondisi Xiao Yan sangat baik, dia menghela nafas lega. Xiao Yan tersenyum kepada kelompok itu. Dia secara alami menyadari kecemasan Ye Zhong. Hari ini adalah hari yang disebut ujian 5 klan besar. Ujian hari ini akan menentukan nasib klan Ye di masa depan. Semuanya bertumpu di pundak Xiao Yan saja. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa hidup dan mati semua anggota klan Ye ditahan di tangan Xiao Yan. Tuan Xiao Yan, apakah Anda siap? Ye Zhong menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat bertanya. Dia jelas mengerti bahwa hari ini adalah hari di mana nasib klan Ye akan ditentukan. Xiao Yan perlahan mengangguk saat dia melihat wajah tua Ye Zhong. Dia menghirup napas dalam-dalam dan mengambil LED, berjalan keluar dari Ye Manor. Tawa santai ini menyebabkan hati tegang Ye Zhong sedikit rileks. Ayo pergi.
Hari ini, saya akan bertemu dengan yang disebut 5 klan besar ini dan melihat kemampuan apa yang mereka miliki. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.